Ya, kita masuki penerapan reduksi dimensi LDA model. LDA model sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi ya, karena tadi sudah kita juga bahas, yang mana merupakan algoritma machine learning untuk klasifikasi yang juga dapat digunakan untuk reduksi dimensi. Cara kerjanya yaitu dengan menghitung statistik ringkasan untuk fitur-fitur input menurut label seperti mean dan standar deviasi. Jadi sebenarnya si LDA ini juga termasuk metode untuk klasifikasi begitu ya. Tapi prosesnya menggunakan reduksi dimensi gitu. Jadi kalau kemarin sempat Coach Febri ya kan pernah menjelaskan tentang KNN gitu ya, di mana cari tetangga-tetangganya begitu ya. Nah, kalau untuk LDA sendiri caranya adalah seperti tadi. Jadi ketika ada dua terus dia meringkaskan dimensinya begitu supaya jadi hasil yang linear gitu. Ini perbedaannya gitu. Oke, kita lanjut. Tahapan-tahapan LDA yaitu adalah untuk tiap kelas I, hitung rata-rata fitur, lalu dijadikan vektor MI, dan hitung vektor rata-rata keseluruhan fitur keseluruhan atau M. Kemudian hitung matriks scatter di dalam kelasnya gitu, dengan rumus seperti ini ya, within-nya pakai ini, SW-nya. C ini menggambarkan total kelasnya, total kelas yang berbeda, dan X itu adalah yang di sini ada X ini baris sampel ya gitu. Jadi nanti sampelnya dikurangin dengan rata-rata MI dikali dengan X dikurangi rata-rata MI ditranspos dan dijumlahi nanti untuk dapat SI-nya. Begitu. Kemudian nanti dari SI itu dijumlah lagi untuk dapat SW. Lalu kita hitung juga matriks scatter antar kelas, di mana SB ya kita tandanya. Dengan NI ini, N itu total sampel ya. Tuh, di kelas tertentu gitu. Nah ini rata-rata dari I dikurangi M gitu ya. Sama juga ini rata-rata dari I dikurangin rata-rata seluruhnya ditranspos. Lalu dijumlahkan. Tahapan keempat yaitu hitung eigenvector dan eigenvalue dari matriks. Gitu. Dengan mengkalikan ini, pilih vektor eigen yang nilainya cukup besar. Pilih vektor eigen yang nilai eigennya cukup besar ya buat matriks sesuai dengan urutan besar nilai eigennya. Kemudian matriks fitur terbarunya itu adalah X dikali A, dan proses pemilihan berapa vektor eigen yang dipilih sama dengan PCA gitu ya. Jadi nanti berapa vektor eigennya itu seperti PCA tadi yaitu lebih dari yang memiliki nilai eigen lebih dari 1. Gitu. Atau seperti ini ya untuk praktiknya. Jadi import dataset, kemudian convert dataset to pandas. Ini bagi yang datasetnya berasal dari sudah ada di Python-nya langsung kita ngambil gitu. Jadi kita perlu convert ke pandas. Ini bisa di skip kalau kita punya udah bentuknya misalnya CSV atau Excel, kita langsung masukin ke pandas berarti ini sudah ke skip ya gitu. Kemudian create data frame X dan Y label itu sama seperti tadi, lalu fit LDA model, evaluasi model, dan visualisasi model. Oke, kita langsung lihat pembahasan yang akan nanti kita coba di Python gitu ya. Pertama import. Selalu kenapa saya selalu belibet di import ya, sorry. Import library yang dibutuhkan untuk mensupport model LDA. Kita menggunakan trend test split untuk membagi data ya menjadi trend sama test. Kemudian ini k-fold ini untuk menentukan iterasi ya pengulangan begitu. Kemudian ada cross file score dan ini ada untuk import LDA-nya. Ini ada dataset, itu untuk kita nanti ngambil dataset. Ini matplotlib ini kemudian untuk membuat plotnya, dan pandas untuk data frame, dan numpy untuk numerik jika diperlukan. Kita lanjut. Nah, kita ambil dataset iris yang kita load
dari tadi ya, dari library datasets. Kemudian kita convert ke data frame begini. Kemudian kita buat kolom spesies yang diambil dari sini gitu. Kemudian kolomnya kita namakan seperti ini. S itu sepal ya, P itu petal. Dan kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, untuk data ini nanti kita menggunakan 150 observasi. Dataset legend. Betul Kak Sasri. Ini sering banget kita lihat ya dataset ini ya di mana-mana nih. Oke, selanjutnya kita akan buat menjadi variable X dan Y seperti tadi ya. Karena ini sedikit kolomnya, jadi kita bisa taruh nama kolomnya saja gitu, X dan Y-nya. Kemudian kita fit modelnya, dan kita buat model sama dengan LDA ini ya, dan kita fit. Nah, ini buat evaluasi modelnya, kita juga pakai bantuan Kfold, dan untuk ini cari skornya seperti ini. Lalu dengan selanjutnya dengan model yang kita punya, kita bisa memasukkan angka baru yang kita ingin coba ya, kita ingin prediksi begitu. Ketika kita memasukkan angka ini, apakah kelompok spesies yang muncul gitu. Nah, ternyata dengan model ini tadi kita predik, kita bisa dapat hasil setosa begitu. Kemudian setelah kita coba buat model dan coba ngepredik ya, kita akan coba membuat plot dari model LDA yang sudah ada gitu ya. Jadi kita membuat plot LDA menambahkan sorry. Ini kita buat dari ininya sudah dibuat ya modelnya. Kemudian di transform, kok di transform, di plot, suka nggak sinkron ya. Ini kita buat plotnya gitu dengan warnanya ada merah, hijau, dan biru. Kemudian jadinya seperti ini. Nah, terlihat bahwa dengan LDA ini kita dapat plot dengan sebaran data pada klasternya masing-masing gitu ya. Jadi ini ada yang biru sendiri, yang hijau sendiri, yang merah sendiri, dan antar plotnya itu hasilnya ada batasan-batasan nilai serta sebaran data yang linear gitu ya. Jadi kita bisa nih tarik nih garis ke sini, terus nanti ini bisa kita tarik garisnya juga untuk kita cari linearnya ya, batas-batas linearnya begitu. Kita akan coba run ininya Python-nya ya, menggunakan Colab seperti biasa. Jadi untuk ini saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari dua teknik yang kita pakai untuk reduksi dimensi. Yang pertama, persamaannya itu sama-sama menggunakan nilai eigen dan vektor eigen begitu. Jadi untuk menentukan berapa di PCA gitu kan, menentukan jumlah kolomnya ya menggunakan nilai eigen gitu kan. Yang lebih dari satu itu untuk menentukan jumlahnya begitu. Dan begitu juga di LDA juga kita menggunakan vektor eigen dan nilai eigen. Untuk perbedaannya, PCA ini termasuk unsupervised learning atau tidak menggunakan label. Jadi seperti tadi ya, ketika memang ada hasil ada kendala-kendala terkait variabel independen gitu ya, yang memang tidak perlu
dependent-nya juga gitu ya, itu kita bisa lakukan PCA gitu. Kalau LDA ini supervised learning karena menggunakan label. Jadi konsepnya seperti tadi ya, ketika ingin membagi kelompok gitu ya. Berarti kan untuk bagi kelompok berarti kan kita perlu labelnya ya. Kalau tadi yang contoh obat itu ada yang warna biru dan warna coklat gitu. Itu kan labelnya gitu. Jadi memang kita perlu label untuk membuat si analisis ini. Kemudian untuk PCA, maksimalkan varians di tiap fitur terbaru. Dan LDA itu fitur baru yang memaksimalkan jarak antar kelas gitu. Nah, oke, untuk teorinya sepertinya sudah cukup. Jadi ini saya run saja. Jadi ini tadi kita import library yang diperlukan, kemudian ngerandom distribusi uniform ya dari 0 sampai 1 sebanyak 100 kali, dan ini juga random dari buat labelnya ya, A, B, C 100 kali. Oke, ini hasilnya pasti beda-beda karena random. Kita lanjut saja. Kemudian ini kita buat fitur X-nya ya, atau variabel X dengan mengambil kolom yang paling pertama sampai kolom yang sebelum yang terakhir gitu. Satu sebelum yang terakhir. Nah, jadi sampai sini, sampai 10. Oke, kita sudah dapatkan ini. Dan Y-nya kita ambil yang kolom terakhir. Nah, sudah sesuai ya. Jadi kita punya X dengan 10 fitur dan Y-nya dengan berisi label saja. Kemudian kita import PCA-nya. Nah, ini kita bisa buat PCA and komponennya 2. Sebenarnya saya lupa juga nih untuk menyertakan atau menambahkan cara tadi ya yang untuk menampilkan eigen value atau eigen vector. Mungkin next-nya nanti jika diperlukan kita bisa tambahkan begitu ya untuk menentukan jumlah n-nya gitu. Karena tadi kan kalau di PowerPoint ada 6 ya. Tadi kita punya 6 dataset terus jadi 2 gitu. Nah, mungkin kalau tadi ada 10 fitur bisa jadi nggak cuma 2 gitu. Bisa jadi 3 atau ya bisa juga 2 doang. Bisa 2 doang sih. Tapi ini nanti mungkin kita tambahkan. Selanjutnya ini transform. Kemudian kita buat data frame yang baru dan labelnya kita tambahkan ya. Ini tambahkan label. Ya, hasilnya seperti ini. Udah ada PCA1, PCA2, dan label. Yang mana PCA1 dan 2 ini sudah mengandung informasi dari yang awal ya. Seperti itu. Dan ini kita bisa run saja. Oke, ternyata kita lupa ini ya, mengimport mana tadi? Di sini aja deh. Import matplotlib .pyplot splt ya. Oke. Ya, hasilnya mirip juga ya seperti apa yang ada di PowerPoint gitu. Miripnya karena acak begitu, warna-warnanya sudah acak. Ya. Dan kemudian ini kita oh sorry, ini sudah yang kemarin sudah diedit. Jadi tidak perlu buka yang link kedua, nggak apa-apa karena sudah disatukan. Ya, kita lanjut ke yang LDA berarti. Terus isinya sama dengan yang ada di sini ya, isinya sama. Jadi
Kita bisa pakai satu saja. Ya. Untuk yang LDA kita import semua yang kita perlukan gitu ya. Mulai dari trend test split sampai nampainya. Ini juga PLT juga sudah diimport. LDA-nya sudah juga. Ya kita import saja. Kemudian kita pakai tadi ya dataset legend. Pakai Iris gitu. Terus ini di convert seperti ini. Kita run. Ya, setelah sudah kita dapatkan dataset ini ya. Nah, ini kita bisa pecah menjadi X dan Y, di mana X-nya itu cuma kita pakai S-length, S-width, P-length, dan P-width, dan Y-nya spesies. Ini ya, dan kita langsung fit juga modelnya dengan X dan Y yang kita punya. Kemudian kita untuk evaluasi modelnya seperti ini. Dengan scoringnya menggunakan akurasi. Jadi kita bisa, oke. Nah ini saya jujur merasa sebel ya sama Google Colab sekarang perlu ada begitu. Agak ganggu gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita udah dapetin skornya rata-rata dari banyaknya beberapa kali percobaan yang kita udah buat ya karena pakai ini Kvault ini dapat akurasi rata-rata itu 0,98. Ini udah cukup bagus ya, bagus sekali gitu, sampai udah 98%. Dan sekarang kita prediksi menggunakan ini data 531.0,4. Kita coba predik. Ntar apa dia hasilnya? X doesn't have valid feature name. Sebentar. Tapi dia muncul ya. Warningnya ada tapi dia muncul gitu. Sebentar. Karena dia oke, nggak apa. Ya nggak apa, ini sudah jalan juga. Oh iya, karena dia ini ya perlu ditambah sebenarnya. Dia perlu fitur name-nya sepertinya. Ini kan cuma angkanya doang gitu. Sepertinya dia perlu buat menghindari kesalahan gitu. Tapi ini sudah juga udah dibuat jadinya setosa dan betul ya, dan betul gitu. Kira-kira emang 531 dan 0,4 ini kalau dari dataset yang kita punya memang sekitar setosa gitu. 531 dan 0, berapa tadi? 4 ya. 0,4. Ya, ini masih berada di sekitar ininya setosa. Oke, kita lanjut untuk membuat plot. Nah, colornya kita buat red, green, dan blue. Seperti ini. Dan kita langsung run saja. Dan hasilnya sama ya, seperti apa yang ada di PowerPoint gitu, sudah terbagi berdasarkan cluster tertentu yang memang terbentuk secara linear gitu, terlihat secara linear. Oke, sepertinya sih sudah sampai situ ya. Untuk ini ada tugas kelompok, tapi nanti kalau buat student sekiranya sih itu yang perlu sudah kita lakukan. Dan ini referensi yang bisa sebagai tambahan begitu ya tentang ini dataset tadi, kemudian ada teknik reduksi dimensi, ini bisa sebagai tambahan. Dan ini dia slide terakhir ya. Terima kasih.